Bagi sebagian orang, merantau menjadi pilihan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Bukan tanpa alasan, karena memang kondisi ekonomi di desa tidaklah sebagus di kota. Menurut mereka, mencari rezeki di desa lumayan susah. Memang ada beberapa hal yang kerap kali menghambat pertumbuhan ekonomi di desa. Misalnya, akses bahan operasional, akses internet, akses jalan, dan ketersediaan pasar. Jika kalian merantau hanya untuk mencari modal, yang kemudian hasilnya digunakan untuk membuka usaha di desa, itu sangat bagus. Namun, jika tidak, tentu hal tersebut sangat disayangkan. Sebagai penduduk desa yang jeli akan potensi desanya, pasti ada sumber daya yang bisa dikembangkan. Nah, berikut ini kelas bisnis akan memberikan 10 peluang usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan dengan modal kecil. Bagi pemula yang ingin membuka usaha, khususnya yang berdomisili di pedesaan, pasti akan berpikir dua kali. Tetapi bagi pemula yang yakin akan bisa sukses dengan mengembangkan potensi desanya, pasti akan tetap memperjuangkannya semaksimal mungkin. Apalagi membuka usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan tidak terbatas pada bidang pertanian saja, melainkan ada banyak hal yang bisa dieksplor. Berikut ini kelas bisnis akan memberikan 10 peluang usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan, baik dari bidang pertanian maupun lainnya, yang bisa Anda coba di rumah. Usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan yang pertama, tentu ada di bidang perkebunan dan pertanian. Sebab perkebunan dan pertanian memang identik menjadi sumber daya potensial desa yang tidak akan tergerus oleh zaman, kecuali lahannya untuk membangun bangunan gedungan. Sebagai pemula, Anda bisa memulai dengan bekerja ikut pemilik lahan. Anda bisa belajar bagaimana menjadi petani yang mampu mengelola lahan dengan hasil yang fantastis. Kemudian ketika Anda sudah cukup modal, Anda bisa menyewa sawah, bahkan membeli sawah dan menggarapnya sendiri. Seperti Pak Ulus Pirmawan, anak seorang petani dari Kampung Gondok, Lembang, Bandung Barat ini bisa Anda jadikan contoh. Beliau berasal dari keluarga tani. Sejak kecil sudah akrab dengan dunia pertanian. Karena tidak bisa melanjutkan SMP, akhirnya beliau lebih memilih untuk menekuni dunia pertanian bersama ayahnya. Lambat laun usahanya berhasil tembus ke kota besar hingga bisa diekspor. Berkat kegigihannya, pada tahun 2017 beliau mendapatkan penghargaan sebagai petani teladan dari FAO yang tarifnya internasional. Wah, gimana? Apakah kalian juga ingin berkecimpung di dunia pertanian? Peluang usaha yang kedua yaitu mengolah hasil pertanian. Proses pengolahan adalah proses pembuatan produk dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun pengolahan hasil pertanian meliputi penanganan bahan, pembersihan, pemisahan, soratasi, pemanasan suhu, dan lain-lain. Jika selama ini banyak petani yang hanya menjual hasil pertaniannya dalam bentuk mentah dan dalam kondisi baik, sementara pasti ada hasil pertanian yang kondisinya kurang baik. Anda bisa mengolahnya agar bisa memiliki harga jual yang tinggi. Dengan begitu, hasil penjualan dari pertanian tersebut bisa lebih maksimal dan bisa meminimalisasi kerugian. Andri Wijaya, seorang jutawan asal Garut, telah sukses melakukan inovasi hasil pertanian dalam bentuk nasi liwet instan. Berawal dari masalah pribadinya yang melihat performa beras di Garut yang sempat turun, akhirnya beliau menemukan inovasi untuk menjual produk tersebut ke dalam bentuk nasi liwet instan. Yang dulunya nasi liwet tersebut ditolak oleh toko-toko, tapi sekarang bisnisnya melejit hingga ke Amerika dan Dubai. Menemukan inovasi, melakukan eksperimen berkali-kali hingga menghasilkan produk yang siap jual. Jika Anda tertarik untuk mengolah hasil pertanian yang ada di desa Anda, maka usaha ini bisa Anda lakukan. Peluang usaha yang ketiga yaitu buka toko alat dan produk pertanian. Usaha ini memang menjadi usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan, terlebih jika memang Anda memiliki modal yang sangat cukup. Sebab usaha ini tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus seperti petani maupun pengelola hasil pertanian seperti yang saya bahas tadi. Cukup siapkan modalnya, beli produk dan alat-alat pertanian. Manfaatkan sebagian area rumah Anda untuk membuat toko dan jual seperti biasa. Tokonya pun juga tidak harus yang besar, cukup kecil saja, tetapi menyediakan banyak kebutuhan petani itu sudah menjadi solusi. Misalnya pupuk, obat-obatan, benih, dan lain sebagainya. Untuk pemasarannya, Anda bisa memulai dari promosi mulut ke mulut atau melakukan kerjasama dengan para petani. Yakin dengan menerapkan prinsip kerjasama, usaha Anda akan bisa menguntungkan kedua belah pihak. Petani sudah tidak perlu mencari toko yang jaraknya jauh dan Anda bisa mendapat penghasilan dari rumah. Peluang usaha yang keempat yaitu jual sayur dan buah-buahan.
Sayur dan buah-buahan menjadi makanan pokok semua orang. Biasanya warga desa jarang pergi ke swalayan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Maka, tentu ini menjadi peluang usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan. Anda bisa membuka gerai kecil di rumah yang menyediakan sayur, buah-buahan, dan kebutuhan lainnya. Bisa juga Anda menjajakannya keliling desa menggunakan kendaraan pribadi. Pasti akan laris setiap hari. Ada peluang usaha pertanian jika Anda memiliki modal yang besar. Anda bisa mencoba menjadi tengkulak hasil pertanian dan memberikan nilai tambah agar nilai jual lebih tinggi dibanding harga beli. Contohnya, Anda bisa membeli biji kopi dari petani dan mengolahnya menjadi bubuk kopi sehingga nilai harga jual lebih tinggi. Peluang usaha yang kelima yaitu membuka warung kopi. Jika di kota ada coffee shop, maka di desa ada warung kopi. Warung ini memang legend dan selalu dicari oleh kaum Adam, mulai dari bapak-bapak hingga pemuda desa. Usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan yang satu ini pantas Anda manfaatkan sembari menjaga kerukunan warga desa. Bukalah warung kopi, lengkap dengan menambahkan beberapa menu seperti nasi pecel, gorengan, aneka minuman lainnya, dan bahkan Anda bisa menambahkan wifi di warung kopi Anda. Sebab mayoritas warga desa jarang ada yang mau memasang wifi dan enggan untuk membeli kuota internet. Peluang usaha yang keenam yaitu jasa pijat. Banyak warga desa yang ketika kelelahan atau sakit ringan selalu mengandalkan jasa pijat sebagai solusi utamanya. Pelanggannya bukan hanya dari kalangan orang dewasa, melainkan juga dari kalangan orang manula, remaja, hingga anak kecil. Lumayan loh jika Anda memanfaatkan peluang usaha ini, sebab tarif pijat di desa bisa dikenai minimal 40.000 per jamnya. Modal kecil, untung super besar. Tidak jarang juga pelanggan akan memberikan bayaran lebih. Dan biasanya ada tukang pijat yang tidak menentukan tarif. Biasanya mereka menerima bayaran seikhlasnya. Namun jika Anda ingin memanfaatkan peluang ini sebagai usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan, Anda harus memiliki keterampilan memijat yang baik dan harus tahu beberapa pengetahuan seputar pijat. Perlu digarisbawahi, pijat ini bukan yang konotasi negatif ya teman-teman, melainkan memang untuk kesehatan. Anda bisa juga mempelajari ilmu terapis dan membuka usaha terapis seperti Gus Ming. Beliau awalnya terkenal sebagai tukang pijat keliling, hingga akhirnya memiliki puluhan cabang gerai terapis di beberapa kota. Peluang usaha yang ketujuh adalah jasa potong rambut. Usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan selanjutnya adalah jasa potong rambut. Sebab usaha ini termasuk usaha yang tidak pernah mati. Banyak jasa sejenis, namun ketika Anda bisa menghadirkan sesuatu yang beda dan berkualitas, tentu tidak akan kalah saing. Coba sulap ruangan Anda menjadi seperti barbershop yang ada di kota. Pastikan juga tempatnya bersih, memadai untuk mengantri, dan memberikan treatment khusus yang membuat pelanggan nyaman, lengkap dengan tarif yang lebih ekonomis. Seperti halnya pebisnis pemula yang satu ini, Reksi Dendi Prasetyo. Usianya masih tergolong muda, sekitar 25 tahun. Namun, Reksi yang lulusan perguruan tinggi tidak ingin bekerja kantoran. Reksi lebih memilih untuk menjadi wirausaha. Jasa potong rambut menjadi pilihannya, yang saat ini sudah memiliki banyak cabang dan omset sekitar kurang lebih 60 juta per bulan. Sebagai pemula, Anda tidak harus memiliki keterampilan potong rambut. Meskipun jika memiliki keterampilan potong rambut dan mengetahui beberapa model potong rambut bisa menjadi poin plus. Tetapi Anda bisa mengembangkan modal dengan merekrut orang yang sudah berpengalaman. Anda bisa belajar seiring berjalannya waktu. Peluang usaha yang ke-8 adalah jasa transfer uang. Bukannya hanya menjadi usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan, jasa transfer uang bisa juga menjadi usaha yang menjanjikan. Banyak warga desa yang belum memiliki rekening. Seandainya memiliki rekening pun dan membutuhkan jasa transfer dengan segera, di desa pun masih terbatas. Jasa transfer uang biasanya ada di kota, yang mana itu tidak bisa buka setiap hari dan pelayanannya cenderung formal. Sementara jika Anda memanfaatkan peluang ini, Anda bisa membuka setiap hari mulai pagi hingga malam hari dengan pelayanan yang santai, sehingga warga tidak akan canggung atau kaku saat menggunakan jasa Anda. Misalnya, Anda per hari bisa mendapatkan 10 orang pelanggan dengan rata-rata ongkos transfer sebesar 20.000. Dalam hitungan kotor dan kerja yang ringan, Anda bisa mengantongi sekitar Rp200.000 per hari. Lumayan menjanjikan kan? Peluang usaha yang ke-9 adalah jasa rias pengantin. Meskipun sebagai pemula, Anda tetap bisa memanfaatkan jasa rias pengantin sebagai usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan. Apalagi jika Anda menyukai hal-hal seputar make up dan memiliki dana lebih, Anda bisa mengikuti kursus dan sertifikasi rias pengantin.
Pasangan muda-mudi yang telah mapan dan siap untuk menikah pasti membutuhkan jasa rias pengantin. Jika kualitas rias Anda bagus dan tarifnya bersahabat, bisa jadi satu desa akan menggunakan jasa Anda. Kabar baiknya, karena jasa Anda berkelas, Anda bisa memiliki klien kota juga loh. Jadi jasa rias pengantin desa tapi kualitas kota. Peluang usaha yang terakhir adalah bimbingan belajar. Apapun bisnisnya, pendidikan tidak boleh dilupakan. Terkadang merasa miris melihat ketimpangan pendidikan di kota dan di desa. Maka bimbingan belajar menjadi salah satu usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan yang tidak boleh dilewatkan. Meskipun telah banyak bimbel online, tetapi orang-orang desa lebih menyukai sistem belajar tatap muka secara langsung. Anda bisa memanfaatkan usaha ini untuk berbagi ilmu, mencerdaskan anak-anak dan mendapatkan penghasilan tambahan. Bukalah sistem reguler dan sistem privat, sebab selera masing-masing anak untuk belajar tentu berbeda-beda. Nah, itu tadi 10 peluang usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan. Sebenarnya jika mengacu praktik di lapangan, masih banyak usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan. Anda bisa mencoba melihat peluang yang ada di desa Anda masing-masing, lalu mengamatinya, melakukan inovasi, mencoba, dan mencoba. Sebab tujuan membuka usaha dengan mengikuti rekomendasi usaha yang cocok untuk pemula di pedesaan, salah satunya adalah ingin membangun desanya masing-masing. Bagaimana desa akan berkembang jika tidak ada hal-hal yang baru masuk di dalamnya? Sebagai pembisnis pemula, wajib bagi Anda untuk melakukan gebrakan baru. Putus ungkapan orang desa selalu kalah dengan orang kota. Jadilah pelopor yang memajukan desa Anda. Apapun peluangnya bisa Anda coba, asalkan itu positif. Yang penting kita bisa membangun desa kita masing-masing. Semoga sukses, terus semangat, terus mencoba, jangan menyerah. Salam sukses. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.